Assalamualaikum teman-teman, welcome to EduFit, Education with Fit. Halo guys, selamat pagi, selamat sore, selamat malam buat kalian semua yang lagi nonton video aku. Hello Sopi, Sobat Fitri, dimanapun kalian berada. Banyak dari kalian yang masih bertanya-tanya mengenai persyaratan ataupun cara unggah berkas ataupun apa-apa mengenai beasiswa jadi PNS. Jadi kali ini tuh aku akan menjawab, mungkin merangkum pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban yang sebenarnya itu udah ada di Instagramnya beasiswa jadi PNS, tapi mungkin kalian gak sempet bacanya. Jadi di sini aku mau ngerangkum. Jadi biar kalian gak bingung juga ya guys. Jadi ada sedikit pencerahan mungkin. Sebenarnya ini juga kayak menjadi pertanyaan yang banyak komentar di YouTube aku ataupun di DM Instagram ya. Jadi ayo kita mulai deh pertanyaannya. Jadi buat pertanyaan pertama itu, jadi gini nih, Kak, yang tentang share di grup WA, terus share Twibbon di IG, sama follow IG beasiswa itu, sama subscribe channel beasiswa. Setelah itu apalagi? Jadi setelah kalian subscribe, share poster, upload Twibbon, gitu pokoknya banyak banget ya. Apalagi sih, jadi kalian lengkapi dan isi formulir pendaftaran beasiswanya, terus masuk ke grup WA beasiswanya ya. Setelah itu pertanyaan kedua, Kak, surat keterangan tidak mampunya kalau ada yang dari RT gak apa-apa kan Kak? Jawabannya tidak apa-apa, dengan catatan di kolom tanda tangan ditulis siapa penanda tangannya. Sebenarnya kalau surat keterangan itu langsung aja tanda tangan kalian atau orang tua ya kalau gak salah. Tapi kalau kalian mau pakai tanda tangan dari RT juga gak apa-apa sih. Lalu pertanyaan ketiga, kamu tanya kalau mahasiswa semester 1 kan belum ada transkrip nilai. Nah itu bagaimana ya Kak? Terus kalau misalnya KRS-nya sudah dipaketkan juga bagaimana ya Kak? Terima kasih. Jadi untuk belum ada IPK gitu ya, transkrip nilai semesternya, jadi bisa menggunakan nilai rapot waktu SMA. Sebenarnya itu kayak banyak banget pertanyaan, padahal aku udah ngejelasinnya di video sebelumnya. Jadi kalian tonton dulu yang part 1 ya, Q&A-nya, biar gak miscommunication di antara kita. Yang selanjutnya, Kak mau tanya, kan yang lulusan tahun ini tuh gak ada UN, apakah pakai nilai rapot terakhir aja yang untuk maba yang belum mempunyai KHS? Jadi benar, kalau buat kalian yang maba, jadi pakai nilai rapot semester waktu SMA juga, karena kan sebenarnya harus pakai SKUN, tapi kan karena gak ada UN, jadi cukup nilai raport aja ya, scan raport aja. Terus yang selanjutnya, Kak admin, kalau udah masuk grup di WA, udah ya. Jadi kalau sudah daftar dan kalian masuk ke grup WA, tinggal nunggu info berikutnya dari grup itu dan dari Instagram. Jadi intinya pantengin aja grup WA sama Instagram. Yang selanjutnya, Min mau bertanya, tips lolos beasiswa berprestasi apa ya? Harus banyak sertifikat gitu? Jawabannya tidak harus juga banyak sertifikat ya. Bisa dibuktikan dengan kegiatan lain, misalnya lomba menang, lomba menulis, menari, dan banyak hal lain. Dan lalu misalnya Min, kalau yang udah dapet KIPK boleh daftar gak Min? Boleh banget. Kalau dari beasiswa jadi PNS-nya boleh, tapi kalian harus konfirmasi dulu apakah si yang pemberi pemerintah KIPK-nya itu membolehkan kalian untuk double beasiswanya ataupun tidak. Tapi kayaknya mah boleh sih. Lalu pertanyaan selanjutnya tuh, Kak saya mau tanya, untuk KTM bisa diganti menggunakan surat keterangan mahasiswa aktif gak ya? Bisa sekali guys. Jadi untuk KTM itu kalau misalnya belum ada KTM-nya, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, jadi kalian bisa pakai bukti screenshot apa kayak yang membuktikan bahwa kalian memang siswa di sana atau mahasiswa di kampus kalian itu. Terus tuh kalau surat keterangan tidak mampu itu dari desa tempat kita tinggal, bukan dari formnya kakak, apa boleh? Jadi boleh guys, meskipun kalian gak pakai formatnya yang dari beasiswanya, tapi sebenarnya kalian gak usah
kayak ribet-ribet bikin ke desa, jadi sudah ada di beasiswa ini, tinggal kalian print dan isi aja. Tapi bisa kalau kalian mau buat dari desa kalian, dan catatan minta keterangan peruntukannya untuk beasiswa gitu. Lalu untuk nilai raport SMA yang pengetahuan atau keterampilan. Jadi buat raport itu yang pengetahuan aja ya guys. Keterampilan itu mungkin gak usah, karena kan mengukur keterampilan itu sebenarnya sulit diukur sih keterampilan itu. Lalu Kak, ini yang harus di follow IG-nya apa aja ya, mohon penjelasannya. Jadi guys, buat kalian yang bertanya-tanya apa aja sih yang harus di follow, kalian bisa lihat dulu video aku sebelumnya mengenai ketentuan share ya. Jadi situ udah aku kayak lampirin deh foto di give formnya itu, kalian harus subscribe apa, follow apa, dan itu tuh kayak berapa banyak gitu ya. Lalu selanjutnya itu kamu tanya, kemarin saya daftar formulir surat keterangan kurang mampu, saya buat sendiri. Nah jadi itu gimana Kak? Nggak masalah kan? Jadi tidak masalah sepanjang itu benar, maka dokumen kalian juga akan diproses guys. Lalu kalau mahasiswa yang baru lulus dan ingin melanjutkan S2 masih bisa ikutan nggak Kak? Jadi syaratnya itu mahasiswa aktif, jadi bisa kalian, selagi kalian emang mahasiswa aktif sih. Misal kalian udah dari S1 emang udah S2 ya, bukan yang kalian belum S2. Misal kalau kalian abis lulus tapi diem nggak kuliah atau itu gak bisa. Lalu pengumumannya kapan Kak? Pengumumannya itu, jadi pengumumannya itu kayaknya bulan Januari. Mungkin kalian bisa tonton dulu video aku mengenai deadline pengumuman beasiswa tahun 2020 ya guys. Lalu kan ini nih Kak, saya ambil kategori kurang mampu untuk ke-1, tapi saya punya beberapa piagam prestasi semasa SMA. Apakah boleh dimasukkan? Soalnya saya baca untuk memasukkan riwayat prestasi hanya untuk jalur prestasi. Jadi boleh aja kalian dimasukin meskipun kalian yang kurang mampu gitu kategorinya. Mungkin buat kayak nambah penilaian gitu deh ya. Lalu Kak, untuk masuk grup WA-nya bagaimana? Jadi kalian itu kalau mau masuk grup WA-nya kalian harus selesaiin dulu daftarnya gitu guys. Lalu Kak, jika ikut beasiswa jadi PNS ini, apa nantinya kita harus ikut CPNS atau bagaimana? Sebenarnya ini tuh udah kayak ada mispersepsi dari kalian. Kadang ada yang menganggap bahwa gara-gara namanya itu beasiswa jadi PNS, jadi menganggap bahwa ini tuh buat jadi PNS, padahal enggak guys. Ini PNS itu kayak organisasinya, jadi gak ada hubungannya.